Halo sahabat sehat, selamat pagi, apa kabar semua? Kali ini kita akan membahas tentang penyakit diabetes mellitus atau yang kita kenal dengan penyakit gula darah atau penyakit gula. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan dari sahabat sehat adalah, apa sih perbedaannya penyakit diabetes mellitus tipe 1 dan penyakit diabetes mellitus tipe kedua? Perlu diketahui sahabat sehat bahwa 8% dari seluruh penyakit diabetes mellitus merupakan diabetes tipe 1 dan 90%-nya merupakan penderita diabetes mellitus tipe kedua. Nah, kedua tipe diabetes ini memiliki tingkat bahaya yang sama, hingga perlu adanya pengambilan langkah penyembuhan yang tepat. Banyak dari penderita maupun keluarga penderita yang kebingungan dengan perbedaan diabetes tipe 1 dan tipe 2 ini. Gejala dari penyakit diabetes tipe 1 dan tipe 2 ini memiliki kesamaan. Gejalanya adalah yang pertama, sering mengalami buang air kecil. Nah, pada umumnya ketika kita tidur nih, biasanya kita akan buang air ketika menjelang subuh. Namun, pada penderita penyakit diabetes biasanya sering terbangun ketika jam 1 atau jam 2, jauh dari waktu subuh. Yang kedua, penderita diabetes mellitus sering merasa haus. Hal ini disebabkan kadar gula darah yang tinggi dalam pembuluh darahnya menyebabkan terjadinya peningkatan kekentalan darah. Kekentalan darah yang tinggi ini dianggap oleh tubuh sebagai kondisi dehidrasi. Oleh karena itu, otak mengirimkan respon berupa rasa haus. Oleh karena itu, sahabat sehat yang menderita penyakit diabetes cenderung merasakan rasa haus yang meningkat disebabkan karena gula darah yang tinggi di dalam darah. Nah, yang ketiga, rasa lelah yang berlebihan. Walaupun sahabat sehat yang menderita penyakit diabetes ini tidak melakukan aktivitas yang berat. Hal ini dikarenakan kadar gula darah yang tinggi ini tidak bisa dimetabolisme secara efektif. Kadar gulanya tetap tinggi, tetapi energi yang dihasilkan itu tetap rendah, sehingga tubuh merespon dengan rasa lelah pada penderita diabetes mellitus. Yang keempat, terjadi penurunan berat badan walaupun nafsu makan ada. Yang kelima, seringkali terjadi rasa gatal pada kelamin. Yang keenam, luka cenderung untuk sembuh lebih lama. Hal ini disebabkan ketika seseorang menderita penyakit diabetes mellitus, kadar gula darah yang tinggi tersebut menyebabkan vaskularisasi pada jaringan itu mengalami penurunan fungsi, sehingga aliran darah ke daerah yang mengalami luka itu menjadi lebih lambat, nantinya akan menyebabkan proses healing dari tubuh menjadi lebih lambat juga. Seperti itu. Yang ketujuh, penglihatan menjadi kabur. Hal ini merupakan komplikasi dari diabetes mellitus sendiri. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa pada penyakit diabetes mellitus mempengaruhi mikrovaskularisasi. Salah satunya adalah vaskular di daerah retina mata. Bila retina daerah mata ini mengalami gangguan atau mengalami masalah, ya, vaskularisasi pada retina ini terjadi masalah, akan menyebabkan penurunan jarak pandang. Berikutnya kita bahas tentang perbedaan dari diabetes tipe 1 dan tipe 2. Perbedaannya dari kedua kondisi ini tidak jauh berbeda karena keduanya memiliki karakteristik yang hampir sama. Perbedaan umum dari diabetes tipe 1 dan tipe 2 yaitu diabetes tipe 1 ditandai dengan ketidakmampuan pankreas dalam memproduksi insulin. Sedangkan diabetes tipe 2 terkadang masih mampu memproduksi insulin, tetapi insulin tersebut tidak direspon dengan baik oleh tubuh. Faktor penyebab diabetes tipe 1 ini jarang diketahui, sedangkan faktor penyebab dari diabetes tipe 2 banyak dipengaruhi oleh gaya hidup dan berat badan berlebih. Uniknya, gejala diabetes tipe 1 ini lebih cepat muncul dibandingkan diabetes tipe 2, sehingga lebih mudah untuk penderita diabetes tipe 1 mengenali penyakitnya. Diabetes tipe 1 ini dapat diobati dengan cara menyuntikkan insulin ke dalam tubuh secara rutin. Nah, sedangkan untuk tipe 2,
Seperti yang saya bilang tadi, paling sering disebabkan oleh gaya hidup, maka terapinya yang paling sederhana adalah mengubah gaya hidup. Mengubah gaya hidup, mengatur diet, dan yang terakhir menggunakan obat-obatan. Namun, jika penderita tipe 2 ini mengalami kondisi yang tidak terkontrol dengan penggunaan obat-obatan, maka pasien diabetes mellitus tipe 2 nantinya akan mendapatkan insulin. Hal ini disebabkan akibat tubuh yang kurang sensitif terhadap insulin yang berasal dari dalam diri sendiri dan bisa juga disebabkan oleh rusaknya sel beta pankreas. Diabetes tipe 1 ini diasosiasikan dengan tingginya level keton yang ada di dalam tubuh. Sedangkan untuk diabetes tipe 2 diasosiasikan dengan tubuh yang tidak dapat menggunakan gula darah dengan baik akibat adanya gangguan dalam merespon insulin atau terjadinya resistensi insulin di dalam tubuh. Diabetes tipe 1 ini banyak ditemukan pada masa anak-anak. Sedangkan untuk diabetes tipe 2 lebih banyak ditemukan pada seseorang dengan rentang usia 30 tahun ke atas. Ingin tahu lebih banyak tentang dunia kesehatan? Silahkan di-subscribe channel kami dan tolong diaktifkan lonceng notifikasi. Bila ada pertanyaan, saran, ataupun kasus yang menarik yang sahabat saya temukan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah kita bahas di kemudian hari. Akhir kata, sebuah rahasia kecil agar diet kita berhasil adalah belajar untuk kapan kita harus berhenti. Saya Dr. Heri, sampai jumpa di konten berikutnya dan terima kasih.